이 순간 사랑에 대여 눈이 멀고 심장이 멈춰도 시련의 옷을 벗고 내 감정은 바람 타고 떨어지는 벚꽃 차오르는 눈물 뒤로 난 내 길을 걷고 멈출 수 없는 질긴 사랑의 발걸음 그 흔든 미소라도 좋아 난 너를 알거든 온몸으로 만난 슬픔이 짙은 나쁜 물거품처럼 사라지는 깊은 마음의 보물 그대는 나쁜 사람 모른 척 아닌 척. Nah, sekarang kita berada di kawasan objek wisata alam dan sejarah Pelangon. Nah, kebanyakan hewan yang endemik di sini yang paling banyak, yang paling mendominasi adalah monyet atau bisa di sekelilingnya di sini banyaknya terdapat pohon-pohon yang besar dari beberapa familiar dari pohon beringin. Nah, ini untuk bagian depan luarnya tampak hutan seperti ini. Mungkin nanti kami akan segera lebih masuk ke dalam lagi untuk melihat bagaimana dan atau mungkin di wilayah ke dalam lagi akan ditemukan lagi hewan-hewan liar seperti burung-burung ataupun yang lain. Kiri kuya dulu konon pong. Ayo masuk aja nih, ayo. Maksud saya emang gini guys. Yang belum habis ya memorinya kamu tuh. Kalau mau saya ditunggu ini yang dibawa seperti alasan kami mengambil Pelangon sebagai lokasi untuk tugas kami pada mata kuliah Komnas ini itu dengan alasan lokasi yang strategis dan mungkin efisiensi waktu yang begitu relatif lah. Nah, kemudian satu hal lagi yang bikin kami ngambil satu keputusan yaitu adalah masalah dana. Kami tidak mencukupi untuk mengambil lokasi yang mungkin sekiranya lebih bagus atau menarik untuk kita ketahui. Kita akan memasuki kawasan hutan, ekosistem hutan dari Pelangon. Nah, di sini kebanyakan ekosistemnya kan banyak pohon. Mari ke dalam. Harus gimana Pams? Monyetnya di video bro. Nah, itu dia salah satu monyet yang berkeliaran sampai masuk ke hutan. Terkadang banyak juga monyet-monyet di sini yang sampai berkeliaran ke. Nah, sekarang kita akan lebih memasuki lagi ke lebih dalam lagi dari hutan tersebut supaya kita bisa kita di sini tidak hanya untuk melihat monyet saya tidak tentunya. Jadi kita akan melihat ada beberapa juga di sini yang lebih umum dari tumbuhan-tumbuhan di daerah sekitar Pelangon ini. 2, 3. Ya, kita berada di daerah masih di luar hutan Pelangon. Di sini terdapat sebagai apa ya penyambut kita yaitu pohon jati dengan berbagai ukuran dan kemudian di samping sini ada seperti pohon beringin. Sebenarnya di sini merupakan pohon yang besar, didominasi oleh pohon-pohon yang besar. Salah satunya adalah pohon beringin. Ya. Dan ini adalah para penjelajah untuk mengetahui ekosistem yang berada di Pelangon ini. Bro. Itu monyetnya dong. Nah, sekarang kita sudah lebih sedikit memasuki kawasan hutan dari Pelangon itu sendiri. Kita akan lebih masuk lagi ke mungkin ke sebelah kiri ya, karena sebelah sananya itu hampir terdapat adanya beberapa perumahan. Kita akan lebih masuk lebih dalam lagi untuk melihat beberapa ekosistem. Yuk. Nah, kita sekarang sudah berada di wilayah dalam hutan Pelangon ini sendiri.
terdapat pohon-pohon yang besar seperti sini sampai terdapat keluarnya akar pohon dari beringin itu sendiri. Karena mungkin kalau misalkan kalau kita mau lebih melihat terhadap daun dari pohon beringin itu sendiri sedikit susah karena di bawah wilayah pohon-pohon yang besar ini sendiri juga terdapat pohon-pohon yang lebih kecil seperti ini, lebih terlihat seperti pohon mangga ya. Ini terlihat seperti pohon mangga, dan yang ini juga lebih terlihat seperti pohon sirsak karena memang ini di daerah Pelangon itu sendiri walaupun memang sudah belum terjamah oleh tangan-tangan Pemda, sehingga jadi di sini tuh alamnya memang karena lebih, biarpun terjadinya adanya pembangunan di sini hanya pembangunan tangga-tangga saja untuk lebih masuk ke daerah hutan itu sendiri supaya tidak terlihat lebih terjal. Ini di sini juga nah di sini terdapat pohon beringin yang masih kecil ya, yang akan mungkin suatu saat kelak akan tumbuh lebih besar lagi. Akhir dari observasi kita untuk penelitian menyelesaikan tugas tentang ekosistem hutan ini, jadi bahwa kita simpulkan kembali bahwa memang benar kalau hewan yang tumbuh di sini itu adalah monyet